Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlan Fadila sebagai perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya dan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang periode nasionalisme politik. Nah, yang kita akan bahas yaitu adalah tiga organisasi dalam periode nasionalisme politik. Salah satunya ada Indes Party, Gerakan Pemuda dan Gerakan Perempuan. Yang pertama Indes Partis, dan ini akan dijelaskan oleh Junior Febriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Febriansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh dan pendiri Indis Partij. Yang pertama yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah salah satu pendiri Partai Indis Partij, dan dia merupakan salah satu dari tiga serangkai. Dia Dr. Cipto Mangunkusumo di Indis Partij sebagai wakil kepala. Selanjutnya Suwardi Surya Ningrat atau biasa dikenal Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berkontribusi untuk Indis Partij, salah satunya yaitu tulisan-tulisannya. Di antara artikel yang terkenal adalah Always Nederland, atau dalam bahasa Indonesianya andai saya seorang Belanda. Selanjutnya Douwes Dekker. Douwes Dekker merupakan salah satu penggagas utama Partai Indis Partij. Oke, sekian dari saya, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Erlangga. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari Indis Partij. Tujuan Indis Partij dalam anggaran dasar Indis Partij pasal 2 dirumuskan tujuan sebagai berikut. A. Untuk membangun patriotisme semua Inders kepada tanah air yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka. B. Menganjurkan kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan. C. Memajukan tanah air Hindia. D. Mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Tanggal berdiri. Indis Partij didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Sejarah singkat Indes Partij. Indes Partij merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang terbuka menuntut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Didirikan pada tahun 1912 oleh Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Kiai Hajar Dewantara. Organisasi ini menekankan pentingnya persatuan seluruh rakyat Hindia Belanda tanpa membedakan ras atau asal usul, karena ide-idenya dianggap terlalu radikal oleh pemerintahan kolonial. Indis Partij segera dilarang pada tahun 1913 dan para pendirinya diasingkan. Namun semangat perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional berikutnya. Slogan utama Indis Partij adalah Inde for Inders, yang berarti Hindia untuk orang Hindia. Slogan ini bukan hanya menyeruakan kemerdekaan dari penjajahan Belanda, tetapi juga menekankan bahwa semua orang yang lahir dan tinggal di Hindia Belanda, baik pribumi, Indo, Tionghoa maupun Arab, memiliki hak yang sama atas tanah air ini. Ini adalah gagasan revolusioner pada masanya yang menentang diskriminasi pada masanya yang rasial yang dilembagakan oleh pemerintahan kolonial. Berbeda dengan organisasi sebelumnya yang cenderung bersifat kedaerahan atau berbasis etnis, Indis Partij secara eksplisit berusaha menyatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa persatuan adalah kunci untuk melawan dominasi kolonial dan membangun bangsa yang mandiri. Oke.
Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Salman Al-Faris. Sebelumnya dipersilakan. Tokoh Gerakan Pemuda, Dr. Cipto Mangunkusumo, terutama dalam pergerakan kebangsaan yang menginspirasi pemuda tiga serangkai bersama Ernest Dewes Dekker dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai tiga serangkai pendiri Insin Indis ini partai, sebuah partai politik yang secara terang-terangan menuntut pemerintahan sendiri bagi Hindia Belanda dengan semangat nasionalisme yang radikal dan inklusif. Muhammad Yamin. Peran Muhammad Yamin sangat sentral dalam Kongres Pemuda II dan penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan perumusan Sumpah Pemuda. Merupakan tokoh yang merumuskan naskah Sumpah Pemuda yang dibacakan pada penutupan Kongres Pemuda II. Organisasi pemuda, aktif sebagai sekretaris di organisasi Jongsuman Trembon apa ini? 3. Soegando Dijo Puspito adalah sebagai pemimpin tertinggi dalam momen bersejarah Sumpah Pemuda. 4. R. Satiman Wiryo Sanjoyo. Peran R. Satiman Wiryo Sanjoyo adalah sebagai pelopor organisasi sebagai modern yang pertama di Indonesia. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Satrio. Dipersilakan untuk Satrio. Nah, menarik nih bagian pendiri Gerakan Pemuda. Waktu itu pemuda tidak didirikan oleh satu orang atau satu organisasi, melainkan beberapa organisasi. Seperti pertama itu Trikoro Darmo atau Jong Java pada tahun 1915, lalu disusul oleh Sumatera Bon pada tahun 1916, lalu disusul juga oleh Jong Ambon, Sekar Sukun, Islametan, dan juga Jong Batak, Bon, dan lain-lainnya. Lalu ada tujuannya gerakannya nih. Pada waktu itu juga masih kedaerahan pada tahun 1915 sampai 1924. Lalu berkembang menjadi jadi kedaerahan jadi kenasionalan pada tahun 1926 sampai 1928 dan tercetuslah Sumpah Pemuda akhirnya. Oke, terima kasih untuk Satrio. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zidan. Tanggal berdirinya Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda mulai tumbuh sejak berdirinya organisasi Trikoro Darmo atau Jong Java pada 7 Maret 1915 yang menjadi pelopor organisasi pemuda di Indonesia. Puncak gerakan terjadi pada 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II melahirkan Sumpah Pemuda. Gerakan Pemuda di Indonesia berawal dari berdirinya organisasi Trikoro Darmo atau Jong Java pada 7 Maret 1915 yang menjadi pelopor organisasi pemuda di tanah air. Setelah itu munculnya berbagai organisasi lain seperti Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, dan Jong Islamiten Bon.
yang masing-masing memperjuangkan kemajuan daerahnya. Namun, seiring berkembangnya semangat nasionalisme, para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan antara daerah. Kesadaran ini diwujudkan melalui Kongres Pemuda 1 tahun 1926 dan mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda sebagai simbol tekad satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Oke, terima kasih untuk Zidan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Faizil. Dipersilakan untuk Faizil. Saya akan membahas gerakan perempuan. Adapun tokoh gerakan perempuan terdiri dari Raden Ajeng Kartini, yaitu peran dia sebagai pelopor emansipasi dan pendidikan. Terus Dewi Sartika, perintis pendidikan formal perempuan. Selanjutnya ada Haja Rangkayo Rasuna Said, pejuang kemerdekaan dan politik. Selanjutnya ada Maria Walanda Maramis. Selanjutnya. Pendiri gerakan perempuan Ajeng Kartini. Akan dibacakan oleh. Oke, terima kasih kepada Faizil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wisnu Permana. Dipersilakan kepada Wisnu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Permana. Saya ingin membacakan tujuan gerakan perempuan. 1. Memperoleh persamaan hak dengan kaum pria dan diperlakukan dengan adil, yaitu laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan peluang lainnya. Ini tidak berarti mereka harus melakukan hal yang sama, melainkan hak dan peluang mereka untuk memilih dan bersaing harus sama. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau faktor lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan atau menyempurnakan kemampuan serta kecerdasan kaum wanita, terutama dalam perannya sebagai ibu dan pemegang kembali rumah tangga, yaitu merujuk pada pemberdayaan perempuan untuk secara aktif meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan efektivitas dalam mengelola rumah tangga dan keluarga. Ini mencakup kemampuan dalam manajemen waktu, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan keterampilan untuk ekonomi produktif dan kemampuan adaptasi serta pembelajaran berkelanjutan baik dalam peran tradisional maupun peran ganda sebagai ibu dan pekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Wisnu Permana. Oke, selanjutnya slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tania Fulvia. Kepada Tania dipersilakan. Baik, saya Tania Fulvia. Di sini saya akan menjelaskan tanggal berdirinya Gerakan Perempuan. Gerakan Perempuan secara nasional mulai terorganisasi sejak Kongres Perempuan Indonesia 1 pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu Nasional hingga kini. Sejarah singkat. Gerakan Perempuan Indonesia bermula dari semangat tokoh-tokoh di Indonesia seperti Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis yang memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum perempuan pada masa awal abad ke-20. Semangat ini berkembang menjadi berbagai organisasi seperti Putri Mardika dan Aisyah yang kemudian bersatu dalam Kongres Perempuan Indonesia 1 di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928. Sama ya seperti Hari Ibu Nasional. Kongres ini menandai langkah besar hukum perempuan Indonesia untuk memperjuangkan kesetaraan dan peran aktif dalam perjuangan nasional. Dari sinilah lahir kesadaran bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun bangsa, dan tanggal tersebut kini diperingati sebagai Hari Ibu. Sekian, terima kasih.
Oke, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari materi periode nasionalisme politik. Jika kurang lebih atau kurang kata dan tidak mengenakan hati, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.